Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanaku yang ibu banggakan dan ibu cintai, berjumpa kembali pada pertemuan yang kelima saat ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini yaitu Islam memberi kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Baik, anak-anakku, jumpa kembali dengan Ibu Juarsi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, saya memulai materi pada pertemuan hari ini, yaitu yang membahas tentang Islam memberi kemudahan melalui sholat jama' dan qashar. Marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kompetensi dasarnya yaitu di sini kita akan membahas tentang memahami ketentuan sholat jamaah dan qashar. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yaitu memahami ketentuan sholat jamaah dan qashar. Anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar yang sedang mengadakan perjalanan jauh dalam rangka studi banding atau yang dikatakan study tour. Di sini ketika kita dalam mengadakan perjalanan yang jauh, maka jangan sampai kita melakukan atau meninggalkan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, ketika kita mengadakan perjalanan jauh, tentunya kita harus tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah memberikan jalan kemudahan ketika kita melakukan sholat dengan adanya sholat jama' dan sholat qashar. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian sholat jama'. Sholat jama' adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jama' menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat jama' boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau disebut dengan jama' takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua yang disebut dengan sholat jama' takhir. Hukum sholat jama' adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Sholat jama' takdim. Jama' takdim artinya melaksanakan 2 sholat fardu pada waktu yang pertama, seperti sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Contohnya, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Sholat jama' takhir. Sholat jama' takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contohnya, sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya.
Salat qashar. Salat qashar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, salat fardu yang boleh diqashar adalah salat duhur, salat asar, dan salat isya. Sedangkan salat maghrib dan salat subuh tidak boleh diqashar. Hukum salat qashar. Hukum salat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Syarat salat qashar. 1. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. 2. Jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km lebih, atau perjalanan sehari semalam. 3. Salat yang diqashar adalah salat adaan atau tunai, bukan salat qada. 4. Berniat salat qashar ketika takbiratul ihram. Baiklah anak-anakku sekalian yang ibu cintai, pada pertemuan kali ini dari awal sampai dengan akhir materi tentang sholat jama' dan sholat qashar telah ibu jelaskan kepada kalian. Di pertemuan akhir ini silahkan kalian mengerjakan untuk penilaian keterampilan harian 3. Nah, di sini kalian tugasnya adalah tulislah di buku portofolio Quran surat An-Nisa ayat 101 beserta artinya, lalu diupload di Google Form. Terima kasih semuanya, semoga kalian mengerjakannya dengan penuh keikhlasan dan pertemuan kali ini bisa menjadikan ilmu yang kalian peroleh mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu cintai dan ibu banggakan, sebelum ibu akhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama kita akhiri pembelajaran pada pertemuan yang kelima ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang ke-6 minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.